Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Pada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya kita semuanya pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas nikmat tersebut kita semuanya masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan satu harapan, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan kali ini, baik yang fardu maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hifdzil lisan wa mut'imil jingan wa shaimina fi syahri Ramadan. Yang artinya bahwa surga ini telah merindukan kepada 4 golongan, di mana yang lazim terjadi di dalam masyarakat adalah kita yang merindukan surga, namun ini dibalik surga yang merindukan kita. Jadi golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kaitannya dengan bacaan ayat suci Al-Quran, ada sebuah hadis lain yang menyatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an, wa innahu mongko temen satune wacan Al-Qur'an iku ya'ti bakal teko yaumal qiyamati ono ing dinane kiamat syafi'an, menjadi penolong atau mensyafaati. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan yang kedua yang sangat dinanti oleh surga adalah wahafidil lisan, adalah orang yang menjaga lisan, di mana ada sebuah kaidah yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia tergantung baik dan buruknya untuk bisa dan tidaknya menjaga lisan. Kalau bisa menjaga lisan, insya Allah akan selamat. Tapi kalau tidak bisa menjaga lisan, otomatis orang tersebut tidak akan selamat. Kaitannya dengan menjaga lisan, kita koreksi semua, kita ketahui bahwa yang namanya lisan, lidah atau mulut tak bertulang. Namun jangan sangka orang yang sakit diakibatkan karena omongan, karena lidah, karena lisan itu akan lebih sakit daripada sakitnya yang tergores oleh pedang. Sakit yang tergores oleh pedang umpamanya bisa 2-3 minggu bisa sembuh lantaran berobat ke dokter. Tapi sakit yang diakibatkan karena mulut orang yang menyakiti itu bisa seumur hidup akan ingat terus dan akan rasa sakit terus.
Oleh karena itu Al-Quran telah mengajarkan kita, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Masyarul muslimin wal muslimat, as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Golongan yang selanjutnya yang sangat dinanti, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 3 adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kaitannya dengan itu, ini arti yang hakiki adalah memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Namun juga bisa diartikan bahwa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan yang terakhir yang mendapatkan harapan dari surga Allah Subhanahu wa taala, atau yang dinanti oleh surganya Allah, adalah wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kaitannya dengan puasa bulan suci Ramadan, ada 3 tingkatan puasa yang perlu kami jelaskan di sini, bahwa puasa yang pertama adalah puasa am atau puasa umum. Ini artinya puasa yang mencegah makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau golongan yang kedua, puasa yang kedua ini adalah puasa khuas atau puasa khusus. Ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang solih, oleh orang-orang yang siddiqin, yaitu puasa yang mencegah makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan diikuti dengan puasa anggota tubuh. Anggota tubuh semuanya ikut berpuasa, baik itu kaki, telinga, mata, hidung, mulut dan sebagainya, semuanya ikut berpuasa. Yang jelas kesemuanya anggota tubuh ini bisa melaksanakan sebuah pekerjaan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa khawasil khawas. Ini biasanya hanya orang-orang Nabi dan Rasul yang bisa melaksanakan puasa ini, karena di samping mencegah makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan diikuti seluruh anggota tubuh ikut berpuasa, ditambah lagi hati dan angan-angan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan angan-angan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan angan-angan tidak ada yang memikirkan, memberikan angan-angan tentang dunia. Jadi kesemuanya adalah connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan jika berpuasa mencium pacar boleh apa tidak, maksudnya puasanya batal atau tidak, nah ini tergantung kita menjawabnya. Kalau mencium pacar, kalau sudah dikategorikan dosa, jelas dosa, itu pasti dosa karena bukan mahramnya. Tetapi kalau bisa bicara masalah sah apa tidaknya puasanya, ini tergantung bisa menjawab apa tidak. Boleh juga dijawab batal karena
puasa yang puas itu. Ya. Puasa yang puas itu batal, tapi masih ada puasa yang am. Jadi kalau dijawab nggak batal, ya benar nggak batal karena masih bisa dikategorikan puasa yang am. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.